Nah, akan menjelaskan mengenai olahraga. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Farisa Kaila, 34. Nama saya Nabila 14. Iya, saya dari Nama saya Ismail Al-Fitri dari Absen. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak pengertian tenang. Jadi tenang itu salah satu contoh olahraga yang dilakukan dengan tubuh di dalam air. Jadi tekniknya itu ada 4. Pertama ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, sama gaya punggung. Olahraga ini tuh melibatkan koordinasi antara gerakan lengan, kaki, pernapasan, dan posisi tubuh gitu kan. Nah selain itu olahraga renang ini juga ada kayak lombanya gitu ya. Dan itu dia biasanya dibagi sesuai dengan gaya yang 4 tadi gitu. Nah manfaat renang itu juga banyak gitu kan. Salah satunya itu bisa kayak untuk mengurangi stres gitu kan, dan kayak menguatkan kapasitas paru-paru. Jadi renang ini dikenalkan dari zaman prasejarah sebagai bukti bukti oleh penemu gua di sebelah barat daya Mesir. Dekat Wadi Salah yang diyakini sebagai tempat para perenang zaman batu di Mesir. Ditemukan Saifuddin yang berasal dari sekitar 4.000 hingga 9.000 tahun Masehi yang menunjukkan gambar 4 perenang menggunakan gaya bebas. Selain itu, terjadi di Babilonia juga menggambarkan teknik gaya dada dengan memberikan tekanan di padang pasir Kabir yang diperkirakan berusia sekitar 4.000 tahun Masehi di Jepang. Renang ini menjadi salah satu keterampilan yang wajib dikuasai sampai kalau sejarah mencatat pertandingan renang pertama kali diselenggarakan pada 16 sebelum Masehi oleh Kaisar Russia. Jadi tadi dalam seperti saya sebut, jadi gaya renang itu ada 4 ya. Pertama itu ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya punggung. Oke, sebenarnya gaya bebas bahasa Inggrisnya adalah renang dengan posisi dada menghadap belakang air, kedua belah lengan secara bergantian gerakan jauh ke depan menggerakkan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dilakukan naik turun ke atas dan ke bawah. Teknik dasar renang gaya bebas meliputi start berdiri di atas kepala. Kalau start mengambil posisi membungkuk badan ke arah air dan lutut sedikit ke bawah. Untuk posisi tubuh harus lurus dan sejajar dengan tempat air, pinggul sedikit lebih tinggi dan bahu dan kepala sedikit ditundukkan. Oke. Belajar renang gaya bebas tuh dari dulu nggak bisa-bisa. Tenang guys, gaya bebas kayak gini kan. Nih aku ajarin tutorial gaya bebas, sama channel. Belajar renang gaya bebas tuh dari dulu nggak bisa. Oke, teknik dasar renang gaya bebas meliputi gerakan kaki secara bergantian dengan cara merendam ke atas ke bawah. Ini dilakukan yang mengayuh dari pinggul bukan dari lutut. Gerakan lengan gerak dengan bergantian gerak tarik ke belakang dan gerak ke depan. Pernapasan putar kepala ke samping dan lengan keluar dari air untuk mengambil napas. Tarik napas secukupnya saat wajah menerima air. Ini gerakan tangan tapi harus sinkron dan terkoordinasi untuk menciptakan dorongan yang kuat ke depan. Oke, jadi ini ada video pembelajaran untuk pakai Belajar renang gaya bebas tuh dari dulu nggak bisa-bisa. Tenang guys, gaya bebas kayak gini kan. Nih aku ajarin tutorial gaya bebas. Tapi jangan lupa kalian latihan atur pernapasan atau banting, inhale dan exhale di dalam air guys. Kedua, gerakan kakinya nih guys. Kalian bisa berpegangan ke tembok dan kaki memukul air secara bergantian. Gerakan kakinya seperti ini guys. Ya, latihan pernapasan gaya bebasnya nih guys. Dengan menoleh ke kiri atau ke kanan ditambah rotasi badan ke samping guys. Keempat, lakukan gerakan sebelumnya ditambah dengan menggunakan tangan gaya bebas guys. Dengan mengangkat tangan dari depan ke belakang pinggul secara bergantian. Latihan kalian tinggal menggabungkan deh gerakan kaki dan gerakan tangan gaya bebas dengan latihan kecap terus seperti ini. Lalu tinggal kalian lakukan berulang-ulang kali. Latihan terus dan semoga kalian bisa berenang gaya bebas seperti ini ya guys. Saya kalian mau aku buat tutorial renang gaya apa lagi? Coba komen dan jangan lupa follow. Bye.
cara berenang beda di produk kayak Nah, kemudian ada gerakan tangan. Saat meluncur, turunkan kedua tangan di atas kepala dengan telapak tangan saling menempel. Kemudian tarik tangan ke samping dan ke bawah, lalu tekuk siku saat kamu bergerak ke belakang. Kemudian pernapasannya, ambil napas saat kepala berada di atas kaki. Jadi pernapasan ini tuh dilakukan apabila selesai dari satu rangkaian gerakan kemudian bernapas. Tapi bebas ya. Jadi kalau misalnya emang orangnya ini sudah jago, mungkin dari 2 rangkaian sampai 3 rangkaian itu baru bisa bernapas, itu boleh saja. Artinya ada gerakan ganda, ada gerakan ganda yang lebih juga sih karena terus menerus selama 10 siklus. Oke, selanjutnya ini ada video pembelajaran mengenai gaya dada. gini. Cara berenang kayak punggung. Tonton video ini sampai habis guys. Cara berenang kayak punggung. Tonton. Gimana sih cara berenang kayak dada? Gimana kayak gini? Gampang, nih aku ajarin caranya. Pertama, latihan gerakan kaki terlebih dahulu dengan kedua tangan pegang nanti kolam renang ditambah dengan gerakan kakinya tumit dan lutut diregangkan ditambah dengan tendangan gaya. Cara bernafasnya, exhale atau buang nafas lewat hidung dan juga ambil nafasnya lewat mulut. Lalu gerakan tangannya nih, kedua tangan buka lebar, lanjut angkat dada menghadap ke permukaan air guys. Lalu kedua tangan didekatkan ke depan. Dan ini dia full gerakan renang gaya dada. Gerakan tangan mengalir melebar, angkat dada, lalu luruskan tangan ke depan disusul dengan tendangan. Itu dia cara renang gaya dada. Next mau gaya apa lagi? Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gaya punggung atau bahasa Inggris itu sebagai back arm stroke. Itu adalah sebuah gaya berenang dalam posisi punggung terletak menghadap ke atas permukaan air. Dan biasanya itu pertama kamu posisi dulu, tubuh itu harus jadi di permukaan air dan dalam posisi terletak. Jadi dadanya itu menghadap ke atas dan pandangan kepala itu pandangan lurus ke langit atau ke atap. Kemudian Cara berenang kayak punggung. kemudian untuk gerakan tangan, jadi untuk gerakan tangan yang dilakukan setelah gantian dari kanan dulu diputar, jadi dia melalui air melalui kepala, kemudian harus diganti jadi gantian tangan. Kemudian untuk gerakan kaki itu sama seperti gerakan gaya bebas, itu kayak menggunakan telapak kaki, maksudnya kakinya tetap lurus dan gerakannya itu dimulai dari pinggul ya, bukan lutut. Nah, untuk napas, ya karena kepalanya kita emang di atas permukaan air, jadi sebenarnya untuk kayak ambil napas bebas. Cuma kalau bisa ya kita mengambil napas itu secara teratur dan sesuai ritme gerakan lengan ya supaya bisa menjaga keseimbangan sama stamina. Kemudian yang saya adalah kombinasi gerakan dengan kaki dan pernapasan itu harus harmonis. Jadi kalau konsisten itu nanti biar bisa stabil gitu. Oh ya, berikut itu adalah video pembelajaran gaya renang. Tonton video ini sampai habis guys. Yang pertama latihan kaki ya, posisinya kayak kaki buka cuman ya tiduran. Usahain lutut nggak boleh tinggi-tinggi guys. Yang kedua latihan tarikan tangan. Nah latihan tangan ini kalau kalian ini latih pas sesuatu guys. Lalu kalau di gunung itu masuk air itu pakai keliling dulu guys. Lalu keluar pakai jempol. Ketiga, mainkan rotasi badan kalian untuk ini guys. 3 tangan masuk, badan itu begini seperti ini. Tapi ingat, kepala nggak boleh goyang-goyang guys. Tetap badan aja yang goyang. Begini guys. Yang keempat, yang paling penting itu nafas guys. Kalau nggak nafas ya, tangan. Jadi nafas itu lewat mulut, keluar lewat mulut. Sinkronasi kaki, tangan, nafas, badan, mengapung, langsung coba aja guys. Kalau bisa komen ya, follow, like, comment, share guys. Thank you, semoga bermanfaat. Terakhir ada gaya kupu-kupu ini salah satu gaya dalam renang berliku. Ini gaya barunya lebih sulit daripada gaya yang lain. Dan gaya paling baru yang diperlombakan dalam pertandingan. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua tangan secara bersamaan mengayuh
10 permukaan air secara rileks, kapal tangan diputar ke dalam dan meraih waspada. Nah, yang terakhir itu ada gerakan mengambil nafas. Timoy, kenapa ya aku nggak bisa kayak kupu-kupu? Ajarin dong. Jadi udara dihirup pada saat tangan mulai ditarik ke arah bahu dan kepala keluar dari dalam air. Lalu udara dikeluarkan pada saat kepala akan keluar air melalui gerakan dagu. Lalu udara ditarik lagi dengan tepat. Udara dihirup melalui mulut dan dibuang melalui mulut dan hidung secara bersamaan. Nah, ini ada video cara menanggai kupu. Ya ampun guys, kayak kupu-kupu itu sebenarnya apa ya? Bisa ya, saya lihat kayak kupu-kupu yang kayak gini kan maksud kalian? Bisa guys, bisa kok. Makanya, sering yang belajar berenang bareng Timoy cara berenang kayak kupu-kupu. Yang pertama, gerakan kakinya itu dolphin kick atau memukul air secara bersamaan guys, seperti ini. Yang kedua, tambahkan gerakan kaki dolphin kick yang tadi dengan gerakan dari pinggang kalian guys, seperti ini. Yang gabungkan streamline position dengan gerakan dolphin kick yang tadi guys. Kalian bisa ambil nafas ke depan setelah kalian melakukan gerakan 2-3 kali dolphin kick ya guys. 4 gerakan tangan nih guys. Kalian bisa lakukan dengan satu tangan terlebih dahulu dengan tempo 2 tangan kanan dan 2 tangan kiri seperti ini guys. Ayunkan kedua tangan kalian secara bersamaan ditambahkan dengan dolphin kick. Saat kalian menarik tangan ke belakang ditambahkan gerakan kaki dan saat menarik ke depan juga ditambah gerakan kaki ya guys. Tutorial berenang di kupu-kupu semoga bermanfaat dan jangan lupa coba ya guys. Kalian mau tutorial berenang dari Timoy apa? Coba komen dan jangan lupa subscribe. Tingkatkan kesehatan jantung, tingkatkan kapasitas paru-paru, bangunkan otot, mengurangi stres,